الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk ayat yang di dalamnya ada perintah betapa besar dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehebatannya,
Allah menceritakan mulianya orang-orang beriman dan istiqomah iman mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang di dalam ayat itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamati ala wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i laysu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumun nasun faqala a'rabiyyun hulhum lana na'rifhum ya Rasulullah qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta alladzina yajtami'una ala dzikrillah yazkurunah au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada sahibul bait Mas Ridho dan istri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada keluarga ini sehingga dari tempat ini mancar nur hidayah sebagaimana hidayah yang keluar dari rumahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keturunan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menurunkan orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para jamaah yang terkumpul dalam majelis ngaji Plo. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita duduk dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam marilah kita berikan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dengan jasad beliau pernah berjumpa dengan Allah ke tempat yang di situ belum pernah ada orang yang datang ke tempat itu. Panggilan yang khusus dari yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu atau mungkin jauh daripada sebelum masa Hijriah, tepat pada tanggal 11 kenabian, pada tahun ke-11 kenabian, pada waktu malam setelah sholat maghrib, datang malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, perjalanan yang begitu singkat tapi perjalanan yang panjang dibuat ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ulama mengatakan perjalanan Isra Mi'raj itu lebih cepat daripada kedipan mata. Perjalanan Isra Mi'raj yang mulia Rasulullah, sebagian ulama mengatakan lebih cepat daripada kedipan mata kita. Sehingga ketika Rasulullah turun dari Sidratil Muntaha, maka Nabi menceritakan ini kepada banyak orang.
dan kebanyakan orang pada waktu itu irtaddun nas, semua rata-rata murtad. Karena tidak bisa percaya atas kejadian ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah melewati banyak kejadian-kejadian yang belum pernah beliau dapatkan, tiba di Sidratil Muntaha. Ada hadis yang menyebutkan indama wasala ilal arsy lailatal mi'raj. Ketika Rasulullah SAW sampai ke arsy, sampai ke mi'raj, sampai ke Sidratil Muntaha, arada ayyakhla'ana alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendalnya. Fanudiya limadza takhla'na alaika ya Rasulullah. Ketika Rasulullah melepas atau mencopot kedua sendalnya, maka ada suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Karena suara itu adalah firman-Nya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bila makanin, enggak butuh dengan tempat. Makanya saya katakan suara yang tidak tahu dari mana arahnya. Kalau saya mengatakan suara itu datangnya dari atas, berarti Allah berada di atas. Kalau suara itu datangnya dari arah kanan dan kiri atau bawah dan belakang, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di tempat itu. Sehingga para ulama mengatakan suara ini fanudiya limadza takhlana alaika ya Rasulullah. Kenapa engkau melepas sandal engkau? Faqala, Nabi mengatakan, ilahi khasyitu akibatat tardi wa miraratar raddi. Ya Allah, aku takut kalau seandainya aku masuk naik ke atas Sidratil Muntaha dan aku tidak copot sendal aku, nanti engkau tegur. Sebagaimana engkau menegur Nabi Musa ketika di Bukit Tursina. Mana ayatnya? Teguran Allah kepada Nabi Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Falamma ataha, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, ya Musa inni ana rabbaka, wahai Musa, aku ini Tuhan kamu. Kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, datanglah ke Muqaddas At-Tuwa. Muqaddas Tuwa itu tempat yang suci. Tempat di mana tahannusnya Nabi Musa. Tahu tahannus enggak? Tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu di Muqaddas Tuwa itu, di Bukit Tursina. Kalau Rasulullah di mana saja bisa menerima wahyu, itulah hebatnya Nabi. Kalau Nabi Musa untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah, maka Nabi Musa harus datang ke Bukit Tursina itu. Satu masa Nabi Musa ketika sampai di Bukit Tursina, beliau nggak lepas sendal. Masuk aja tiba-tiba. Apa kata Allah? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini Al-Quran. Kata Allah berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, kenapa kamu nggak copot sendal kamu? Ini kan tempat suci. Nah, ditegur. Tapi Rasulullah tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman dalam hadits qudsi, wa ayyaqula li kama qala li akhi Musa. Ya Allah, aku takut kalau seandainya saya tidak melepas sendal saya, maka nanti engkau akan tegur saya sebagaimana engkau tegur Nabi Musa. Sebagaimana engkau tegur saudara saya. Kata Allah, fanudiya ya Muhammad in kana Musa arada fa antal murad. Wahai Musa, wahai Rasulullah, kalau Musa dia datang kepada aku, dia yang minta. Tapi sementara engkau datang kepadaku, aku yang minta. Masya Allah. Musa datang kepada Allah karena Nabi Musa yang selalu berdoa, ya Allah, aku ingin berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi kalau Rasulullah SAW, in kana Musa arada fa antal murad. Kalau Musa dia yang minta, sementara aku yang mengundang Tuhan. Bagaimana hebatnya Rasulullah? Wa in kana Musa habba fa antal mahbub, kata Allah. Kalau Musa dia yang cinta kepadaku, sementara aku yang cinta kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana hebatnya Nabi ya.
Masya Allah. Beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana Musa talaba fa antal matlub, kata Allah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau Musa dia mencari aku, sementara aku yang mencari kamu. Kemudian kata Allah, wa antal qarib wa antal mujib. Engkau dekat dengan aku dan seluruh doamu pasti akan aku kabulkan. Fasalli ma tuhibbu, kata Allah. Ketika Allah mengatakan antal qarib wa antal mujib, apa yang kamu minta, kata Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi kepada Rasulullah, fasalli ma tuhib. Sekarang apa yang kamu inginkan? Beliau mengatakan, lillahi la as'aluka aminah allati waladtani. Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan Aminah yang telah melahirkan aku. Wala Fatimah allati ibnati, dan aku juga tidak bertanya di mana Fatimah yang dia menjadi anakku. Wala Halimah allati arda'atni, dan aku tidak pernah bertanya tentang Halimah yang telah pernah menyusui aku. Wa innama as'aluka ya rabba ummati ummati, dan aku menginginkan wahai Tuhanku, selamatkan umatku nanti pada hari kiamat. Sehingga Rasulullah mengatakan ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Umatku yang berada di Ngajiplo ya Allah. Umatku yang ada di Cengkareng ya Allah. Umatku yang ada di mana-mana ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan mengampuni seluruh dosa umatmu nanti. La ilaha illallah. Itulah bagaimana cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj ini punya pelajaran yang penting. Pelajaran yang pentingnya adalah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang terpenting dalam sholat, bagaimana kita tuh dekat dengan Allah. Kalau dulu Rasulullah SAW, beliau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke Mi'raj, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Sidratul Muntaha. Untuk umat ini, kalau ingin dekat dengan Allah, gak perlu sampai Sidratul Muntaha. Ketika azan berkumandang, hendaklah dia menyempurnakan wudunya, pergi ke masjid buat laki-laki. Dan itu termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan manusia, menjadikan kesuksesan manusia, meletakkan semua kemuliaan manusia terletak sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menganggap bahwasanya dengan harta yang dia miliki dia akan bahagia, dengan pangkat yang dia miliki dia akan bahagia, dengan kecerdasan yang dia punya dia akan sukses, maka orang yang seperti ini dia akan celaka selama-lamanya. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, wa man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang menganggap dengan hartanya akan sukses dunianya, maka hartanya akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Siapa contohnya? Qarun laknatullah alaih. Qarun mengatakan, aku nih orang kaya, sehingga dengan kekayaan aku bisa beli apa saja. Tetapi kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, sumpek hidupnya, gak enak ngapa-ngapain. Dalam riwayat dikatakan, saking takutnya Qarun kalau hartanya itu hilang, sehingga beliau gak pernah tidur. Dia gak pernah tidur. Dia tidur, dia bawa semua kuncinya ke kamarnya. Takut kalau hartanya hilang. Orang tuh kalau dekat dengan Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling kaya. Dalam sejarah dikatakan, dalam perang Jaisa Asroh, pernah satu masa Sayyidina Abdurrahman bin Auf
bersedekah 900 ekor unta dalam satu perang. 900 kalau sekarang unta paling murah harganya 30 juta kali 900 kali 30 juta. Berapa? 2,27 miliar. Ya. Ya segitulah pokoknya lah. Kenapa dia berani mengorbankan semuanya, nggak takut dengan kekayaannya? Karena dalam hatinya ada Allah. Kalau dia jauh dari Allah, maka dia akan gelisah. Jangankan yang punya duit, yang nggak punya duit pun kalau jauh dari Allah dia gelisah. Tambah gelisah. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ada duit nggak ada duit, ada harta nggak ada harta, mereka tetap tenang dalam hidupnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan para sahabat, ridho kepada para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi jangan pernah kita beranggap bahwa dengan harta yang banyak kita bahagia. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wa man i'tamada ala aqlihi dhalla, barang siapa yang menganggap dengan akalnya dia akan bahagia. Dia bisa buat apa saja, maka yang pertama kali akan menyesatkannya adalah akalnya dia. Siapa? Namrud la'natullah alaih. Haman la'natullah alaih. Dalam riwayat dikatakan Haman itu orang yang paling cerdas di masanya. Tetapi ketika dia menganggap kecerdasannya yang dia miliki, dia tidak nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Haman menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan Allah akan berikan juga kepada mereka, fa innalahu ma'isyatan dongka wa man a'rada an zikri. Barang siapa yang lupa kepada aku, kata Allah, gak mau mengerjakan sholat, gak mau beramal kebaikan, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka yang pertama kali aku akan berikan kepadanya adalah hidup yang susah. Kayaknya banyak harta, kayaknya otaknya cerdas, tapi kehidupannya susah. Mikirkan dirinya aja udah pusing dia tuh, apalagi mikirin orang lain. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang beranggapan bahwa dengan dunia yang kita miliki kita bahagia. Itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan seluruh manusia, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala terletak pada agama. Agama itu apa sih? Agama itu adalah amalan yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu agama yang menjadikan diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kayak mengamalkan agama tetapi malah jauh dari Allah, itu bukan agama namanya, tapi malah namanya kesesatan. Maka kita lihat, sesuai nggak dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini baru Islam tapi belum taslim. Kita ini baru namanya Islam tapi belum pasrah. Orang itu kalau sudah taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya 24 jam pasti ikut aturan Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Hidup itu Bapak yang mulia, teman-teman, hidup itu kalau nggak didasari dengan agama, maka nggak ada bedanya dengan binatang. Jadi hina kita. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ketika bangun tidur, ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa, kata Nabi, yang setelah bangun tidur mengucapkan doa yang tadi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, diambil dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, disebutkan wa in kanat zabadil bahar
Ghafarallahu lahu dzunubuhu wa in kanat zabadil bahar. Maka dengan ucapan yang ringkas Allah akan mengampuni seluruh dosanya dia walaupun banyaknya bagaikan pasir di lautan. La ilaha illallah. Jadi kalau semua disandarkan kepada agama, disandarkan kepada bagaimana aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya kaya hina bisa jadi mulia. Contoh, masuk ke kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya syaitan, di mana kalau azan berkumandang, maka syaitan tuh akan lari ke dua tempat. Dalam hadis nih, kalau azan berkumandang, maka syaitan akan lari ke dua tempat. Yang pertama ke lubang WC, yang kedua ke kuku yang panjang. Biasanya orang yang kukunya panjang tuh males dia sholat. Ngapa-ngapain males itu. Karena banyak syaitonnya, bukan kata saya ya Mas ya. Kata Rasulullah. Wahwa duratun, sambil terkentut-kentut dia lari. Terus sekarang ada orang yang nggak senang dengan azan. Nah, berarti apa tuh? Bukan setan itu, kepalanya iblis kali. Nggak senang dengan setan, nggak senang dengan azan. Tapi kalau kita sandarkan kepada agama, agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kayaknya kita masuk ke tempat yang hina, di dalam kita akan mendapatkan pahala. Masuk ke kamar mandi, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki yang jahat dan syaitan perempuan yang jahat. Karena biasanya orang yang lama-lama di kamar mandi itu dia akan sama sifat-sifatnya seperti syaitan. Karena syaitan kan senangnya di kamar mandi, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Ya, udah nggak pakai adab-adab, malah nyanyi-nyanyi lagi, teriak-teriakan lagi. Tapi kalau disandarkan dengan caranya Rasulullah, disandarkan dengan agama yang dibawa oleh para anbiya, maka walaupun kelihatannya kita lama di kamar mandi, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita hidup dekat dengan Allah, masalah apapun akan selesai. Nabi mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh orang yang di sekelilingnya baik dengannya. Tapi kalau kita merasa bertetangga kok dia nggak senang sama kita, maka jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri yang belum baik hubungan kita dengan Allah. Apalagi dalam satu keluarga, istri nggak taat, anak susah diatur, pembantu semuanya suka ngebohong, maka kita harus perbaiki hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai masalah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semua manusia tunduk, semua makhluknya Allah tunduk di hadapan para sahabat. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kita nggak cerita bapaknya, kita cerita anaknya. Satu masa pernah berjalan dengan rombongan ke satu tempat, ingin mendakwahkan agama, dan melewati hutan yang sangat seram sekali. Sehingga sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu jalan duluan, semua ketakutan. Dan Abdullah bin Umar di belakang. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, kenapa kau berhenti? Di depan kita sedang ada harimau yang sedang mengaung-ngaung kelaparan. Kata Abdullah bin Umar, kamu nih sama makhluknya Allah aja takut, katanya. Akhirnya dia samperin, jadi ceritakan dalam Hilyatul Auliya. Dia samperin, dia jewer tuh harimau. Gak usah ganggu kami ada. Karena seluruh makhluk akan takut kepada kita. Itu makhluk yang hidup. Benda makhluk yang mati pun sama para sahabat takluk. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertempur melewati lautan, Masya Allah. Kemudian kalau kita ini
nunggu kapal datang kita akan lambat. Sehingga nanti kita akan diserang dulu oleh musuh. Maka beliau mengucapkan apa? Bismillah. Dengan ucapan bismillah yang kita ucapkan juga sama ucapannya, tapi saat bin Abi Waqqas beliau bisa berjalan di atas lautan. Sehingga dari riwayat mengatakan sorban dari sahabat yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu terjatuh. Tunggu, sorban saya jatuh, diambil dan ternyata tidak basah. Makhluknya Allah, kalau kita takut kepada Allah maka menjadi tunduk. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu masa Madinah goncang, gempa, orang-orang keluar dari rumah, takut terjadi hari kiamat. Ini sudah di luar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar keluar sambil menghentakkan keluarganya. Diam. Apakah Umar tidak adil? Saat itu sampai sekarang Madinah nggak pernah goncang. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya Sayyidina Umar tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Karena tidak ada jalan, tidak ada cara yang paling tepat untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mengikuti caranya para sahabat. Para sahabat itu orang-orang yang hebat. Betul-betul takutnya hanya kepada Allah. Dia nggak memikirkan apa-apa, yang penting Allah ridho. Biarkan semua masalah, biarkan semua benci kepada mereka, asalkan jangan Allah benci kepada mereka. Bagaimana doanya Rasulullah ketika pulang dari Thaif? Dalam keadaan sangat capek. Yang tadinya baju warna putih menjadi warna merah. Dipukulin habis-habisan, hampir dibunuh. Bahkan mau dibunuh. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk bersandar di Hijr Ismail. Sambil mengatakan, sambil berdoa, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ilaika ashku dha'fa quwwati ya Allah. Aku adukan kelemahanku ya Allah. Aku ini gak bisa apa-apa ya Allah. Gak punya apa-apa ya Allah. Saya ini lemah ya Allah. Sehingga di pandangan manusia saya ini orang yang hina. Apa kata Nabi? Illam takun alayya ghadabi fala ubali. Ya Allah, biarkan semua manusia menganggap saya rendah. Yang penting Engkau ridho kepada saya. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga kalau kita ada Allah dalam hati kita, apapun yang terjadi pada diri kita akan tenang kita menghadapinya. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, ardi rabbaka wa la tubali siwahu wa la takhaf syai'an wa anta fihi mahu. Ardi rabbak, carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang itu kalau udah levelnya derajatnya pengen dekat dengan Allah, cobaan pasti datang. Yang pertama kali akan menghinanya, cobaan pertama datang kepadanya dari keluarga. Ngaji yang bener loh, cari gurunya. Sekarang ini banyak pengajian-pengajian yang aneh-aneh. Udahlah yang biasa-biasa aja Islam. Gak usah kemana-mana pakai sorban, gak usah kemana-mana pakai jubah. Itu cobaan tuh. Karena Rasulullah pun ketika beliau diangkat menjadi Rasul, yang pertama kali menolak siapa? Abu Jahal, pamannya. Yang pertama kali menolak Abu Lahab, pamannya. Kerabat-kerabatnya menolak. Yang dulu dikatakan Al-Amin, sehingga ketika menjadi Rasul, menjadi Al-Majnun. Nabi pernah mengatakan, mengumpulkan semua orang-orang Mekah. Kumpul semuanya. Kalau saya mengatakan ini Muhammad bin Abdullah, di belakang sana ada musuh, kalian percaya? Percaya. Kalau di kiri ada musuh, di kanan, di kiri atau di kanan ada musuh, kalian percaya? Kalau saya sekarang mengatakan kepada kalian, saya telah diangkat menjadi Rasul, apakah kalian percaya? Tidak. Kamu gila, kamu bodoh. Maka Rasulullah menangis di situ. Sehingga Nabi mengatakan, inna asyaddal anbiya'i bala'an
Sesungguhnya cobaan yang paling besar di antara cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu nggak ada apa-apanya dengan cobaan yang didapatkan oleh saya. Nggak ada apa-apanya. Rasulullah pernah diusir di tempat kelahirannya. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maka diusir dari Mekah. Bahkan Rasulullah pernah di blacklist nggak boleh pergi haji dan pergi umroh. Ketika Nabi diusir dari kota Mekah, Nabi nggak mau meninggalkan kota Mekah. Rindu dengan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari menurunkan 120 rahmat di atas Ka'bah. 60 rahmat untuk orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah. 40 rahmat untuk orang yang sholat di hadapan Ka'bah. 20 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang hanya melihat Ka'bah. Melihat tok begini, nggak tawaf, nggak sholat, dapat 20 rahmat. Maka keutamaan ini nggak mau Nabi hilangkan. Sehingga Nabi ketika pengen keluar dari kota Mekah, beliau menangis, nggak bisa. Beliau tarik untanya, pelana untanya. Saya nggak bisa meninggalkan kota Mekah. Tapi karena ini untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya beliau pergi ke kota Madinah. Lama Rasulullah di kota Madinah 10 tahun. Bisa masuk ke kota Mekah. Yang pertama ketika ada perjanjian, yang kedua ketika Fatu Mekah. Ketika Fatu Mekah, Rasulullah datang dengan ribuan para sahabat. Hampir 40.000 sahabat bersama Nabi di belakang Rasulullah. Sehingga semuanya bersorak, hada yaumul malhama. Ini adalah hari kita, hari pembalasan kita. Biarkan orang-orang Mekah semuanya kita bunuh. Kata Nabi, diam. Hada yaumul marhamah. Tidak, ini adalah hari kasih sayang. Yang waktu itu di Mekah sudah nggak ada lagi orang-orang apa? Orang-orang kafir tinggal sedikit. Sehingga ketika ada berita pasukan Nabi ingin berangkat ke kota Mekah, orang-orang kafir semuanya sudah lari. Nabi sampai di kota Mekah, Nabi mengatakan, hai orang-orang Mekah, sekarang kalian ada di pelukanku. Tenang. Tenang, semuanya tenang. Kita tidak akan balas dendam. Maka kata para ulama, saking baik akhlaknya Nabi itu, di Fathu Mekah sendiri, sekitar ada 10.000 orang kafir yang saat itu masuk Islam. Karena akhlaknya Rasulullah SAW. Orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, akhlaknya akan baik. Akan memikirkan kepada saudara muslimnya. Wala tubali siwahu, nggak usah pikirin yang lain. Wala takhaf syai'an wa anta fihi mahu, dan jangan pernah takut kalau engkau ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah panik. Punya duit, gak punya duit, yang penting dekat dengan Allah. Percuma kita punya harta tetapi ketinggalan sholat subuh. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, idza ra'aitallahu wal abda, kalau kalian melihat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada orang ala ma'asihi, atas kemaksiatannya, maka kalian jangan iri kepada mereka. Fahuwa istidraj, karena itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'anal istidraj, azab yang tidak terlihat. Dia nggak sholat tapi duitnya banyak loh. Nggak sholat tapi bisa beli mobil baru. Nggak sholat motornya tambah lagi. Nggak sholat tuh enggak. Gua yang udah sholat tapi nggak kaya-kaya katanya. Kalau orang yang iri kepada orang yang seperti itu, kata para ulama, imannya sebentar lagi akan keluar dari dalam hatinya. Kalau iman sudah keluar, nggak ada bedanya nauzubillah sama binatang. Iri kepada orang yang bagaimana? Yang kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu, teman kita kok jauh dari Allah, tapi hartanya banyak, nggak usah iri. Karena memang itu adalah istidraj. Bagaimana ayatnya Ustaz? Dalam surat Al-A'raf, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bih, ketika mereka lupa dari aku,
Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku akan berikan rizki kepada mereka, jor-joran rizki, kayak hujan, kayak keran yang nggak ditutup. Hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa. Wah, ngapain bro ke masjid? Tapi hidup belangsak. Ngapain bro sholat? Nih gua nih nggak sholat, nih kebeli motor baru. Hatta idza farihu bima utu, dia lupa. Siapa yang memberikan itu semuanya? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Karena tertawanya dia, karena sombongnya dia, karena maksiatnya dia, nanti Allah akan azab dia di neraka jahanam. Hati-hati. Para sahabat itu kalau seandainya karena sholat jadi kaya, orang yang paling kaya ya sahabat. Para ulama, Abu Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ulamanya tabi'in, tidurnya Abu Hurairah dengan sholatnya umat akhir zaman tetap lebih mulia tidurnya Abu Hurairah. Tidurnya, ngoroknya dengan sholatnya umat akhir zaman ini nggak ada apa-apanya kita. Ya kalau kita mikir, wah sholat terus tapi nggak kaya-kaya. Sholat bukan untuk mendatangkan tapi sholat untuk mendatangkan ketenangan. Orang tuh kalau udah sholat tuh tenang, dapat kemenangan. Kan Allah panggil kita, hayya 'alas sholah. Setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Sholat. Nanti ente menang. Menang dalam hal apa? Dalam hal dunia dia menang, dalam akhirat juga dia menang. Tapi kalau orang hayya 'alal sholah sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan bisnisnya, maka dia minal khosirin, termasuk orang-orang yang celaka. Sholat bukan mendatangkan kekayaan. Orang yang paling rindu, orang yang paling banyak sholatnya adalah para sahabat. Ketika Nabi turun, ketika perintah sholat itu turun, maka para sahabat mengatakan, qudiyat hawaijuna. Masalah kita telah selesai dengan sholat. Padahal belum tahu caranya sholat. Belum tahu caranya sholat. Tapi karena yakin dengan sholat, karena yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perkara yang paling dekat, mendekatkan diri dengan Allah adalah sholat. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang paling dekat dengan Allah ketika dalam keadaan sujud. Dekat. Lebih dekat daripada ini nih. Urat apa namanya di sini nih? Urat nadi ya? Nadi bukan di sini. Pindah di sini katanya. Urat leher sini. Kalau kita senantiasa sujud, lama-lamain doanya. Makanya Nabi bersabda, fa'aksirud du'a fis sujud. Hendaklah kalian perbanyak doa dalam sujud. Kalau sholatnya sendirian dan sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya berjamaah, maka wajib ikut imam. Qudiyat hawaijuna. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, nanti di surga nggak ada lagi sholat. Para sahabat bengong. Nggak ada sholat. Nggak asik kata sahabat. Ditanya dalam kitab Mukasyafal Qulub nih. Di sini di bab tentang khusyuk dalam sholat. Kata Rasulullah, kenapa kalian kok kayak loyo? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa merasakan nikmatnya surga kalau tanpa sholat? Kalau kita di surga nggak ada sholat. Kalau kita gitu, bener nggak? Coba. Yang hari ini takbiratul ulahnya nggak tertinggal siapa? Saya, alhamdulillah. Karena imam terus tadi 5 waktu. Subuh imam, zuhur imam, asar imam, maghrib imam, isya imam tadi. Yang nggak tertinggal takbiratul ula. Bang Arvin kemana? Asar salat sendiri. Asar ketinggalan. Apa Nabi bilang? Man shalla lillahi arba'ina yauman lam yudrika takbiratul ula kutiba lahu baro'atani. Barang siapa yang tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Ini yang bilang Rasulullah, bukan saya. Percaya sama Nabi nggak? Sangat ya. Awas kalau nggak percaya, suruh syahadat lagi. Syahadat lagi kalau percaya. Percaya dengan la ilaha illallah tapi nggak percaya dengan Muhammad Rasulullah, itu kufur. Karena 2 syahadat ini nggak bisa dipisahkan. Kutiba lahu baro'atani. Yang pertama kata Nabi, baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Pertama, kebebasannya adalah
akan dibebaskan dari dari api neraka. Api neraka. Api neraka itu panasnya bukan main. Nabi mengatakan inna syiddatal harri min faihi jahannam. Kalau kita pergi ke Mekah pas musim panas, itu puncaknya musim panas, itu nggak ada apa-apa. Itu kata Nabi, seperti kertas yang dibolongin satu lubang jarum, itu uapannya tuh. Panas dunia segitu tuh. Kalau masuknya bagaimana? Sehingga Sirat itu ada 3000. Naik ke atas, ke bawah, lurus. Dari Sirat ke dasarnya neraka itu 70 tahun perjalanan akhirat. Baru sampai dasar ya. Belum sampai keraknya itu. Dan kata Allah, wa inda yaumin ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisiku sebanding 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 70 tahun di akhirat, berapa ratus tahun di dunia? Berapa ribu tahun di dunia? Hah? 70 juta tahun. Segitu ya. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak tertinggal takbiratul ula, bebas dari situ. Udah ada jaminan. Berapa hari? 40 Susah apa enggak sih? Enggak susah kalau berdoa. Segala sesuatu itu kalau diberi hidayah oleh Allah enggak ya Allah, saya pengen mendapatkan hidayah untuk bisa menjaga takbiratul ula bersama imam. Caranya gampang. Sebelum sholat datang ke masjid udah. Pas azan datang ke masjid. Pas imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Atau enggak pakai ulama yang lain dah. Pendapat yang lain, ulama yang lain berpendapat takbiratul ula bersama imam itu sebelum walad dolin. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, kita datang, Mas Ridho datang. Sempat ikut Al-Fatihah bersama imam, itu udah termasuk takbiratul ula. Ada lagi yang berpendapat ini lebih ringan lagi. Yang penting dapat ruku dan tumakninah bersama imam. Mau pilih, mau yang langsung atau yang walad dolin atau yang ketiga tadi. Silahkan. Yang penting 40 hari. Kemudian yang kedua, ya kebebasan yang kedua adalah bebas dari sifat munafik. Munafik itu zahirnya Islam tapi hatinya ingkar. Dan orang munafik dosanya, nerakanya sama dengan orang kafir. Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya orang munafik dengan orang kafir sama-sama nerakanya. Di neraka jahanam. Bahkan kata para ulama, orang munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas dia ingkar. Tapi kalau orang munafik iya tapi ingkar dalam hatinya. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinannya orang munafik. Depan Nabi sholatnya sok-sok khusyuk, tapi di belakang Nabi Aisyah berzina. Dia apa? Dia bikin fitnah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman-teman pengen bebas dari dua sifat ini, maka hendaknya jangan tertinggal takbiratul ula. Ini cara untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat perempuan bagaimana? Buat perempuan jangan nunda waktu sholat. Ya, jangan nunda waktu sholat. Azan berkumandang segera sudah di atas sejadah. Karena perempuan itu kalau nunda waktu sholat, kemungkinan wal ya'udzubillahi min dzalik bisa jadi tamunya akan datang. Jam sholat sekarang zuhur misalnya jam 12. Dia tunda sampai 12:30. Pas mau sholat darah haid keluar, maka dia wajib qadha dan dia berdosa. Kenapa? Karena dia menunda waktu sholat. Kalau kita ingin mendapatkan takbiratul ula bersama imam atau mendapatkan dua keutamaan tadi buat perempuan, maka ketika azan berkumandang sudah di atas sajadah. Siap insyaallah ya? Siap nggak nih? Kalau kita sudah mengamalkan ini, maka berarti Allah ridho kepada kita. Karena orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man i'tamada ala ilmihi dhalla. Dan barang siapa
yang menganggap dengan ilmu yang dia punya dia bahagia, pasti ilmunya akan menyesatkan dia. Berapa banyak sekarang orang-orang yang punya ilmu tapi tersesat. Bahkan, mohon maaf sekali, ada yang dikatakan ulama, tetapi anaknya tidak berhijab. Dia cari dalil kemana-mana. Untuk apa? Untuk membela anaknya. Kalau ada yang bertentangan dengan seperti itu, udah tinggalkan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Kalau kalian menemukan ada orang yang dikatakan ulama oleh kebanyakan orang tetapi menjauhkan diri kalian dari Allah, jangan duduk sama mereka. Jangan duduk sama mereka. Innakum idza misluhum. Kalau kalian duduk dengan mereka, maka kalian sama seperti mereka. Berarti bisa dikatakan kita munafik, mencari ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Berapa juta? Ntar gue cari ayatnya deh. Nanti kita cari dulu usul fikihnya bagaimana. Nanti kita cari dulu di mana fikihnya, tafsirnya apa. Udah, yang diharamkan oleh Allah pasti haram, kecuali ada uzur. Seperti misalnya Mas Ridho lagi touring, pas kesasar di tengah hutan. Nggak ada kemana-mana, nggak bisa, lapar, makanan habis. Ternyata ada ular di situ, boleh dimakan. Boleh dimakan. Selagi apa? Selagi ada uzur. Dan cukup untuk apa? Untuk kuat dirinya aja. Ternyata ular enak ya. Dibawa pulang. Kalau gitu malah berdosa. Hati-hati. Jadi intinya adalah ketika kita tidak menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka. Nabi mengatakan, banyak orang yang punya ilmu, man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Berapa banyak orang yang punya ilmu, tapi dengan ilmunya dia tersesat. Ada cerita dalam kitab Duratun Nasihin namanya Barseso. Barseso ini santrinya banyak. Bahkan kata Kiai Uzairon, Allah yarham, guru kami di Temboro, saking banyaknya dan saking wali semua santrinya itu, semua santrinya bisa terbang di udara. Tapi dia ini dalam hatinya ada sifat sombong. Dia mengatakan, saya nih ulama, orang-orang di sini nih pokoknya nanya fikih sama saya. Enggak, pokoknya udahlah, nggak usah ada dakwah ke saya lagi udah. Saya nih ulama mondok 30 tahun. Dia menganggap dengan ilmunya dia dimuliakan. Allah murka. Akhir hayatnya dia mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah. Awalnya kenapa? Awalnya digoda oleh iblis. Awalnya digoda oleh iblis. Minum khamar, namanya kiai, nggak biasa minum khamar. Celeng akhirnya. Ngelihat perempuan, dizinain sama dia. Kemudian setelah dizina, dia membunuh anak bayi. Setelah itu baru kata setan, ikut saya mau nggak? Ya, kamu nanti akan selamat. Ya, siap. Murtadlah kamu. Murtad akhirnya dia. Dia mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah. Saat itu Ijrail datang. Tas. Karena apa? Menganggap dengan ilmunya dia bahagia. Menganggap dengan ilmunya dia selamat. Nauzubillah. Tapi Sayyidina Ali melanjutkan, wa man i'tamada 'ala Allah fala qalla wala dhalla wala malla wala dalla. Siapa yang hidupnya sandarnya hanya kepada Allah, dia tidak rugi, tidak tersesat, tidak sedih, dan tidak akan binasa. Jadi dalam hidup kita harus sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang bisa menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah orang-orang yang beruntung. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti cara Nabi, yang pertama kali Allah akan berikan kepadanya adalah surga.
yang berlapis-lapis, yang bertingkat-tingkat. Bahkan orang tuh kalau menyandarkan hidupnya kepada Allah, berarti kan dia takut kepada Allah, betul nggak? Takut nggak? Orang takut tuh mengerjakan perintah Allah apa mengabaikan perintah Allah sih? Mengerjakan perintah Allah. Kalau ada orang merasa saya takut kepada Allah, tapi nggak sholat, berarti nggak takut dia. Apa kata Allah? Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada aku, nanti aku akan berikan 2 surga. 1 surga lebih besar daripada 10 kali lipat dunia. Ketika Mas Ridho masuk ke dalam surga dengan istrinya yang ada di dunia ini, tambah lagi nanti di sono Mi. Nanti Mami nggak ada cemburu di sana. Karena buat laki-laki paling miskin ahli surga, bidadarinya 2,5 juta ya. Nah, Mbak Vina, jangan iri kalau Mas Arif nanti doainnya gitu. Jangan masuk surga gitu. Gue cemburu katanya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Allah mengatakan antahyu fala tamutu abada. Hai Ridho, kata Allah. Wahai Mami Fitri, masuklah kamu ke dalam surga hidup selamanya berdua. Kalau istri di dunia menjadi ratu di sana. Di surganya hanya dayang-dayang bidadarinya. Wa azwajum mutahharoh. Istri-istri kita di surga, istri-istri yang suci. Waduh, 2,5 juta kebayang nggak? Hah? Bang Alvin. 2,5 juta katanya satu aja nggak habis kata Bang Alvin katanya. Apalagi 2,5 juta. Wa antasihu fala tasqamu abada. Kamu nggak akan sakit lagi. Di surga udah nggak ada lagi batuk. Nggak ada COVID. Ya, nggak ada lagi kayak gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di surga katanya nggak ada kotoran. Bagaimana kami buang kotoran? Udah nggak ada lagi. Orang surga kalau kenyang tuh kata Nabi dalam hadis Bukhari dia akan sendawa. Dari nya itu akan ada nur-nur malaikat yang keluar yang menjadi pembantu dia dalam surga. Orang ahli surga itu kayak bayi. Dalam tafsir Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi, dalam tafsir Tabari disebutkan saking manjanya orang ahli surga sehingga dia pakai cincin, pakai jam, nyisirnya disisirin oleh malaikat-malaikat. Nabi mengatakan arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Dalam hadis Muslim, ada 4 kenikmatan orang-orang ahli surga yang akan diberikan kepada penghuni surga. Kenikmatan yang pertama, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kekal di surga. Itu kenikmatan pertama. Ya, bagaimana ayatnya itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Selama-lama. Udah nggak ada lagi hitungannya. Wes kaya terus. Nggak miskin lagi di surga. Kalau pengen apa-apa di dunia kita yang miskin susah. Ya Allah nggak bisa beli. Di surga apa aja ada. Baru tersirat dalam hati udah ada. Pengen ini udah ada. Sampai nikmatnya orang ahli surga makan pisang tuh kata Nabi. Dalam satu pisang tuh ada 70 rasa. Satu pisang ada 70 rasa. Kebayang ya sama kita ya, Masya Allah. Sehingga makan pertama enak, kedua makin enak, ketiga tambah enak. Sehingga ditegur sama malaikat, ente kok makan pisang doang, masih ada yang lain. Tuh lihat tuh cangkang pisang sampai sejabal Uhud katanya. Pisang tok itu. Belum lagi apel. Belum lagi ngelihat istri-istri yang cantik. Saya bilang istri-istri cantik ya, bukan istri ya. Karena banyak dari kita nanti. Yang perempuannya juga sama seperti itu. Kalau sama-sama kalau nggak beramal soleh, ya nggak ketemu. Mbak Vina sama Bang Arif kalau nggak amal soleh, ya nggak ketemu. Makanya doa biar Allah satukan sampai surga. Ya mudah-mudahan kita dengan istri kita juga bersama-sama dalam surga. Kemudian yang kedua, wajiwarul anbiya'i fil jannah khairum. Ya ini seperti semangka, maka Nabi Yusuf itu dibelah 2. Seperempatnya itu buat Nabi Yusuf ketampanannya itu. Dan setengahnya itu Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang mengatakan ketika Nabi Yusuf keluar di istananya Zulaikha, ya, di istananya Zulaikha, orang-orang wanita-wanita Mesir mengatakan, aneh ya, masa istri raja senang sama budak?
ente nggak tahu budaknya siapa dulu. Budaknya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf keluar, itu dalam Al-Quran diceritakan, itu wanita-wanita Mesir semua dikumpulkan. Dan semua pegang apel sama pisau. Ketika Nabi Yusuf keluar, jalan, mereka mengatakan, Ma hadza basyaron, in hadza illa malakun karim. Tiba-tiba ada yang jarinya putus 1, ada yang putus 4, bahkan ada yang satu lengan tangannya begini. Kenapa? Ini sih bukan manusia, men, bro. Pantesan Zulaikha mau. Lah iya, Nabi Yusuf menjadi pembantu. Jadi budak di situ, di istananya Zulaikha. Yang akhirnya dalam riwayat Nabi Yusuf juga menikah dengan Sayyidah Zulaikha. Ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Asli ini bukan manusia ini. Ini malaikat ini, tampannya luar biasa. Sehingga orang-orang itu, wanita-wanita Mesir nggak pernah bisa melihat Nabi Yusuf langsung depan-depan begini. Nggak kuat, dia langsung mati. Saking tampannya. Nah, nanti kita akan request Mas, ya Mas ya. Ini kita harus bilang sama Nabi Yusuf, kapan-kapan ngisi ngaji plo gitu di surga nanti. Di mana kita di surga siapa nih Mas? Surga jenengan ya. Karena kan setiap malam Rabu kan jenengan tuan rumahnya. Enggak jangan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa khidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah, kata Nabi. Kenikmatan surga yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah para malaikat yang berkhidmat kepadanya. Allah. Kalau udah malaikat yang khidmat udah nggak ada lagi ngeluh. Kalau sekarang kita punya pembantu dikasih kerjaan di luar kemampuan dia, dasar bos ngasih kerjaan tapi nggak pernah ngasih duit. Kalau malaikat mah apa aja siap. Waduh, Masya Allah. Sendawa-sendawa kita tuh makin banyak sendawa, makin banyak malaikat. Makanya kata para ulama, kenyangin kita di surga itu. Jangan sampai nggak kenyang. Terus yang terakhir, 1, 2, 3 itu akan hilang, akan lenyap. Ketika satu masa pada hari Jumat, Allah akan mengumumkan hari ini ngaji plok bagian berjumpa dengan saya. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Terus ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Siapa nih yang ini nih? Yang jadi amirnya nih? Oh, amirnya Mas Rido, amirnya Pak Ustadz Andi. Ya, amirnya Mas Arifin. Udah duluan. Kata Nabi, orang nanti ketika berjumpa dengan Allah itu sesuai sholat Jumat di dunia. Kalau sholat Jumatnya di dunia, shopnya di akhir terus, maka pada hari ketika di surga dia akan berjumpa dengan Allah di belakang sound system. Tapi masih mendingan sih Mas. Hah? Sound systemnya samping kan? Iya. Sound system neraka Astagfirullah. Ya, yang mimpin langsung yang mulia Rasulullah. Dalam kitab Al-Bajr Robe, bab sifati ahlil jannah, sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk pergi ke pasar untuk beli muka. Kalau bosan sama muka kita yang sekarang, bisa ganti muka di sana kita. Kenapa? Biar perfect kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika semuanya sudah dikumpulkan di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan zat aslinya, nurnya yang mulia, kita akan tercengang-cengang selama 400.000 tahun. Akhirat. Wow. Sehingga bidadari-bidadari kita, permaisuri-permaisuri kita yang laki, ya kan, istri-istri kita yang ada di sana, yang sekarang di dunia juga jadi ratu-ratunya, ini mana suami saya nggak datang-datang, bingung gitu. 400.000 tahun kebayang nggak sama kita tuh, Masya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Intinya syarat mutlaknya harus dekat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau dekat dengan Allah, maka urusan dunianya dia semua pasrahkan kepada Allah. Untung rugi, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama saya. Gak pernah mikirin, wah orang tuh kalau jauh dari Allah mikirin jam sostek, segala macam, tabungan masa depan. Ini katanya ada sekarang tabungan apa gitu yang gak bisa diambil sampai umur 60 tahun. Hah? Tabungan JHT. Jaminan hari tua. Masya Allah, nggak bisa diambil katanya. Waduh, tunggu 60 tahun dulu. Emang kalau sampai segitu umurnya, kalau besok mati bagaimana? Ya udah. Masya Allah. Maka jadilah kita sebagaimana para anbiya yang hatinya tawajuh kepada Allah. Nabi Musa di belakang Fir'aun, di depan lautan, kanan kiri gunung. Dia mengatakan, orang-orang kaumnya Nabi Musa mengatakan, Bani Israil mengatakan, inna lamudrakun, kita tenggelam. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah bersama saya. Gitu ya insya Allah ya. Nabi Ibrahim dalam kobaran api, ketika dalam perjalanan dari Manjani ke dalam kobaran api, datang malaikat-malaikat, masih makhluk yang menawarkan bantuan. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Hei, kamu ini masih makhluk Allah, saya nggak butuh dengan makhluk. Gitu harusnya kita. Kalau udah mentok, udah langsung Allah. Mentok jangan kebang. Ya malah makin pusing nanti. Mentok langsung Allah. Nabi Ibrahim udah dalam kobaran api, Allah mengatakan kul nayana rukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kata para ulama dalam tafsir, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan ala Ibrahim, mungkin sampai hari ini api dingin, kita nggak bisa masak. Iya, terus dingin. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, bardau wa salaman ala Ibrahim. 40 hari 40 malam. Orang yang hatinya hanya Allah, orang yang hatinya tawajuh kepada Allah, gak merasa ketakutan. Bahkan dalam kobaran api beliau sangat mendapatkan kenikmatan. Dikasih makanan dari surga, keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, karena hatinya ada Allah, dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Bagaimana ayatnya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Enggak jadi masalah. Susah, senang, yang penting ada Allah. Dekat dengan Allah insyaallah ya. Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita sehingga kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sempurna. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia ridho kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita mati kita nggak ridho kepada keputusan-keputusan Allah. Terpendam segala sesuatu yang kita pengen miliki tetapi belum kita miliki, akhirnya kita menyalahkan Allah. Wah, saya jadi ditakdirkan jadi orang miskin, nggak terima saya, terus mati. Maka pertama kali Allah akan berikan kepada jalan neraka jahanam. Nauzubillah. Semoga Allah terima kita semuanya. Baik, insyaallah Mas. Ada pertanyaan nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, banyak sekarang wanita itu seperti ini, bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah. Tadinya dia muslimah, syar'i, ya kan? Jika bekerja ini karena memang tuntutannya keluarga nggak bisa makan nih kawannya. Oh, nggak bisa makan ya? Hampir nggak bisa makan nih? Ibaratnya susah lah, ibaratnya ya. susah. Ada laki-laki ibaratnya malas bekerja. Oh. Nah, malas bekerja, udah dikasih tahu malas bekerja. Tapi hanya ini yang diterima bekerja. Artinya syar'i begitu masuk ini, tapi syaratnya nggak boleh pakai kerudung. Oh, kasihan. Nggak boleh pakai kerudung. Dia memaksakan diri untuk bekerja karena kebutuhan itu tadi. Iya. Jadi memaksakan diri untuk saya tidak pakai kerudung demi untuk menghidupi keluarga saya. Padahal masih ada laki-laki di rumah. Nah, tapi malas laki-lakinya. Ah, dia disuruh susah lah. Yes. Itu seperti apa ya? Pertama itu. Yang kedua, bagaimana ketika saya sudah menyuruh, ibaratnya saya, bukan saya atau saya menyuruh istri, mami
tolong kalau keluar jangan pakai busana seperti ini. Ya. Jangan pakai busana seperti ini. Yang kedua, mami, aku udah bilang jangan pakai busana seperti ini. Kalau perlu beli sari. Kalau perlu yang beli paling mahal sari. Iya. Oh, Ya. Ini contoh-contoh. Nah, terus tapi masih ada kadang-kadang saya nggak suka karena istri saya pakai jeans, saya udah nggak suka. Wah. Tapi kadang-kadang kalau kumpul sama teman-temannya, dia mengalahkan syariat itu. Oh gitu. Malah syariat seperti itu. Bukan, kadang-kadang ini ngomongin syariat ya. Jadi saya pengen istri saya tidak terlihat bentuk Tubuhnya, Masya Allah. Ini suka prosesnya gotik. Terus? Terus? Ketika saya sudah memberikan seperti itu dan istri 1 kali, 2 kali, 3 kali masih tidak mengindahkan, apakah saya masih berdosa? Ya. Dan apa saran untuk istri tersebut? Istri-istri yang lain juga. Saya, yang lain. Saya nurut, Mas. Ya, nurut banget ya Mas ya. Takut. Yang pertama, lakinya dosa. Karena memang sifatnya wanita itu di rumah. Mohon maaf ya. Ini saya bicara hukum. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi sifat wanita dalam Al-Qur'an itu memang wajib di rumah, memang. Makanya sebenarnya takwa itu sudah mendatangkan rizki. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan datangkan rizki dari pintu mana saja yang dia kendaki. Ini bicara agama, ya. Ini bicara hukum nih, ya. Ini bicara hukum. Wa qarna fi buyutikunna. Kalau kita, nanti kalau istri saya nggak kerja, belum takwa. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, terus wa yarzuquhu min. Yakini nih, ayat ini yakini. Kenapa kita masih menyuruh istri kita kerja? Karena kita nggak yakin dengan ayat ini. Yakin kita tuh masih separuh-separuh. Yakin kita tuh masih, mungkin bukan separuh lagi, 20%. Udahlah biarinlah dia mau kerja. Kan untuk nambah-nambah uang di keluarga, materi di keluarga. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, dia kalau masih mampu, dia berdosa juga. Karena masih mengizinkan istrinya untuk bekerja. Karena memang sifatnya wanita pertama adalah di rumah. Ini cerita pribadi, alhamdulillah. Saya setelah nikah istri di rumah aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih makan. Anak 3 semua udah punya. Alhamdulillah semuanya Allah berikan rezeki lah. Alhamdulillah. Ya kita yakini ini. Terus yang kedua, bolehkah istri kerja? Boleh. Kalau tadi yang uzurnya adalah untuk agar bagaimana dia tidak tomak kepada orang lain. Karena punya suami yang malasnya, na'udzubillah, dia berdosa besar itu. Suami itu. Bahkan bisa juga dia minta khulu. Khulu itu minta cerai dari pihak istri. Ini saya punya suami tapi nggak pernah menafkahi saya. Zahirnya nggak nafkahi, apalagi batin. Nah, batin bukan bersetubuh dengan istri ya, bukan berjima. Batin itu pendidikan agama. Karena masih terlihat dengan kita dan terasa dengan kita. Batin itu kita mengajarkan wudhu bagaimana yang betul. Al-Quran bagaimana membacanya yang betul, itu batin. Ini zahir kita nggak pernah dikasih. Materi nggak pernah dikasih. Maka suami yang seperti itu berdosa. Dan kita sebagai istri wajib minta khulu kepadanya. Jadi khulu tuh minta tolak dari istri. Tapi ketika suami tidak mentalaknya, ya belum jatuh. Belum jatuh. Tapi kalau begitu terus-terusan, bisa masuk ke pengadilan. Seperti itu. Jadi seperti itu Mas. Kalau seandainya ada uzur, yang hampir kalau gua nggak kerja, nanti bagaimana anak gua sekolah karena punya suami males. Dosa suaminya, dia diperbolehkan kerja. Karena uzur. Dosa suaminya dong, karena uzur. Tetapi kalau seandainya ada pekerjaan yang sampai mengalahkan syariatnya, dia sampai nauzubillah sampai membuka auratnya, ya berarti berdosa juga seperti itu. Karena kenapa dia nggak cari kerjaan yang lain? Kan gitu. Jadi intinya kembalikan ke takwa lagi. Kenapa dia nggak cari kepada kerjaan yang lain? Nggak apa-apalah sedikit, yang penting agama masih terjaga. Para sahabat habis-habisan pengen dibunuh. Habis-habisan sudah dibunuh, udah hampir dibunuh. Udah kamu murtad? Enggak, saya nggak akan murtad. Padahal kalau dalam fikih boleh seperti itu. Ya saya murtad, tapi dia nggak akan, di hatinya nggak murtad juga.
Seperti itu, Mas. Jadi ketika dia ada kerjaan yang mengalahkan syariatnya dia, menjauhkan dia dari Allah, nggak perlu kita datang kepadanya. Kecuali memang kalau kita sudah kerja di situ, mohon maaf sekali, yang ada kaitannya dengan riba, yang ada kaitan dengan haram. Selagi dia belum menemukan pekerjaan yang lain, silahkan di situ kerja. Kalau misalnya dia keluar dari situ, akhirnya nanti istri terbengkalai, anak terbengkalai, dia susah, jadi fitnahnya keluarga, itu malah makin susah lagi, seperti itu. Maka kalau seandainya wanita yang mau bekerja, pertama harus izin dengan suami. Ya, harus izin dengan suami, kemudian jangan sampai menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala berdosa, yang menjadikan dia dosa. Ya kayak buka aurat, kemudian interaksi dengan laki-laki. Kadang-kadang kan kalau bekerja kan ya dia bisa makan siang bersama. Dia pulang kerja dia anterin. Ya biasa kalau namanya nauzubillah min dzalik kan. Akhirnya tumbuh dosa dari situ. Seperti itu, Mas. Kemudian jelas dari situ ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai suami ya, kemudian kita tidak senang dengan istri, maka kita wajib bilang. Dan ibu-ibu, kalau pengen jadi wanita yang baik adalah mantasurru idza nuzirat, kata Nabi. Ikuti perintah suami yang apabila suami itu memerintahkan kepada perkara yang baik. Kamu jangan ngaji, kalau ngaji saya tolak, nggak jatuh tolak. Kamu harus buka kerudung ya, jangan diikutin. Saya udah mau tutup aurat ini. Tapi saya nggak suka ngelihat kamu pakai kerudung, jangan diikutin. Apalagi ini kan Masya Allah, berarti kan agama dalam hatinya sudah Allah terima, Mas. Saya juga nggak suka. Saya marah juga kalau seandainya ada yang melihat ya muka istri saya seperti itu selagi tidak ada uzur gitu kan. Istri saya suka nangis. Nangis kenapa? Aduh, kelihatan tadi mukanya. Maafin ya Bi, katanya. Nggak apa-apa. Kalau itu tidak sengaja. Pokoknya udah bentuk tubuh istri kita ya kita aja yang ngelihat. Makanya kalau dulu ya, kenapa wanita tuh suruh di rumah biar tidak terlihat bentuk tubuhnya. Karena bisa jadi dari bentuk tubuh itu timbul hawa nafsu. Dan ketika satu kali sudah diingetin, dua kali udah diingetin, kok masih begitu? Ya tegur lagi. Terus tegur, Mas, dan terus berdoa. Kalau misalnya jenengan udah capek atau yang lain ya, udah capek juga, ya udah nggak apa-apa. Tapi apa itu istri, kadang-kadang istri ya, kita kasih tahu seperti itu dan dia kadang-kadang susah dibilangin, apakah itu bisa mengganggu keberkahan sama rezeki di rumah? Bisa banget itu. Istri yang tidak taat itu kata para ulama menjadikan rumah tangga yang tidak berkah. Ya, dan menjadikan anak juga nanti nggak berkah karena anak soleh itu dari istri yang soleha. Imam Bukhari itu ada karena ibunya loh. Imam Syafi'i ada karena ibunya. Makanya Nabi mengatakan doanya ibu kepada anak itu lebih sempurna daripada bapak kepada anaknya. Lebih makbul indallah. Makanya kita penting punya istri soleha. Istri soleha itu kata Nabi sifatnya cuma dua kok. Gampang. Yang pertama, afifatun fi farjiha, gilmatun ala zaujiha. Afifah fi farjiha bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri dulu. Maksudnya bagaimana? Tidak mengumbar auratnya di depan orang banyak. Walaupun buang sampah ke depan. Ya, walaupun buang sampah ke depan. Kalau bisa pakai kerudung, buang sampah aja lah, udahlah yang penting begini aja nih. Ininya kelihatan kemana-mana. Itu dosa juga. Terus gilmatun ala zaujiha bisa menjaga kehormatan suami. Baik suaminya ada di rumah ataupun suaminya sedang tidak ada di rumah. Boleh menceritakan suami pertama kepada ibunya. Kepada mertua kita. Karena yang tahu suami kita ya ibu. Ini cerita keburukan suami sama temen. Malah makin jadi. Akhirnya si temennya cerita, suaminya dia Masya Allah galak banget. Akhirnya makin tak tahu keburukan suaminya orang lain. Nauzubil. Makanya kata Nabi, menjelang hari kiamat akan ada wanita-wanita kasyatun ariyatun ma'ilatun. Ada wanita-wanita berpakaian seperti telanjang. Kemudian kalau jalan sengaja pantatnya digoyang-goyangin.
Yang ketiga, dia menceritakan aib suaminya kepada orang lain. La yarihna raihatal jannah, kata Nabi. Wanita yang seperti ini jangankan masuk surga, tuan-tuan, ibu-ibu. Mencium harum surga tidak akan Allah kasih. Padahal harumnya surga 500 tahun perjalanan sebelum sampai ke kita, surga itu sudah tercium harumnya. Makanya buat ibu-ibu, jangan menceritakan aib suaminya. Bapak-bapak juga jangan menceritakan aib istrinya kepada temannya. Kesimpulan kan, berarti saya boleh membuang baju-baju atau celana istri. Kalau dikasih orang kan juga nggak boleh dong. Iya. Nggak boleh dikasih orang. Iya. Saya kasih sama aja didolimi orang. Ya itu ini pinter keren banget nih. Saya kasih orang, jadi didolimi orang. Boleh saya bakar atau saya buang? Boleh. Boleh. Kalau Mami ridho ya Mi ya. Bisa aja, masa. Harusnya kita gitu sama istri kita. Kata Nabi, dalam neraka tuh ada orang namanya Dayus. Tahu nggak Dayus? Bukan Dayus. Ya, nih Dayus nih. Ada pintu neraka Dayus. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa Dayus tuh?" Suami yang tidak cemburu kepada istri kalau istrinya keluar masih belum pakai nutup aurat sempurna. Suami yang tidak cemburu kepada istrinya, ada tamu, suaminya nggak ada, istrinya nerima tamu. Aduh, nggak ada lakinya, diiyain aja. Terus suaminya biasa aja. Orang temen gue biasa aja bro, tuh nggak apa-apa masuk. Perselingkuhan dari situ, hati-hati. Atau enggak, laki-laki yang punya mahram perempuan dan dia biasa aja. Adiknya nggak pakai kerudung, biasa aja. Kemudian kakaknya keluar sama pacarnya biasa aja. Yang nauzubillah min zalik lagi, kita punya anak perempuan, datang pacarnya. Punya anak perempuan nih, jangan malam-malam ya, pulangnya besok pagi aja sama martabak. Hati-hati tuh. Hati-hati. Anak perempuan kita adalah mutiara. Insya Allah ya. 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 Jadi kalau setan itu setan itu juga nggak mau kalah Ustaz. Jadi setan itu punya kerajaan ya Ustaz. Iya, di atas lautan. Di atas lautan. Yang dimana dia itu pakai. Ustaz kafir nggak bisa. Terus. Jadi apa namanya? Ibaratnya di dalam rumah itu setan lebih banyak daripada waktu kita di luar rumah Ustaz. Oh gitu malah. Ya, jadi saya dengarnya seperti itu Ustaz. Nah, terus? Setan itu top levelnya dia paling tinggi. Ya. Apabila dia mampu Memisahkan. tangga cerai. Yes. Jadi dia bisa pensiun dini lah Ya. Dikasih fasilitas sama bos. Ya. Udah lo pensiun aja. Ya, jelas itu. Ya. Tapi tadi kan kita ada beberapa masalah di mana rumah tangga itu dengan penuh hiruk pikuk ya. Ya. Masalah yang istilahnya pasti takutnya ujungnya pasti nanti ke perpisahan itu Ustaz. Masya Allah, jangan. Enggak, makanya ini bukan logika. Banyak beberapa tadi yang saya bilang kalau istri nggak nurut atau apa dan sebagainya, apalagi lakinya nggak kerja semuanya, terus istrinya cari duit, Yeah. gitu kan, berat mengajukan cerai Yeah. suaminya. Apakah itu apa ya Ustaz? Emang jalan terakhir seperti itu atau memang harus ada jalan-jalan lain? Jangan langsung jalan terakhir. Perhatikan. Ya, baik. Tolak itu perkara halal tapi dibenci Allah. Ya, Nabi mengatakan abghadul halali ilallahi tolak. Perkara halal yang dibenci Allah adalah tolak. Nauzubillah ya. Terus kalau memang betul itu hadis tuh. Setan tuh dia akan naik levelnya ya kayak tadi, akan diberikan semuanya oleh rajanya setan ketika bisa memecahkan satu keluarga, menceraikan suami istri, nauzubillah min zalik. Nah, kalau seandainya kita punya istri dan kita suruh dalam ketaatan dia nggak mau taat, pertama jangan langsung tolak, doakan. Ya, doakan. Hidayah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai puncaknya begitu, dimusyawarahkan. Panggil keluarganya, bapaknya panggil.
Ini gimana nih anak ibu nggak mau sholat, nggak mau ngaji-ngaji, kemana-mana masih pakai telanjang aja, dimusyawarahkan. Hah? Iya kan, kacau lah pokoknya kan. Ya. Nah, kalau seandainya masih begitu, maka boleh seperti itu. Boleh, nauzubillah, boleh kita mentalak istri seperti itu. Yang tidak taat. Apa? Bukan setan, kan itu sudah ada musyawarah sebelumnya, sudah ada agama dulu sebelumnya. Iya. Jaga makanya jangan begitu. Jangan sampai. Iya. Nah, kalau sudah ada agama di dalamnya, insya Allah. Karena sudah. Nah, yang dikatakan setan menang itu, yang tiba-tiba bilang talak, tidak ada uzur bilang talak, dikit-dikit marah bilang talak. Ingat, ya, perempuan itu istri, nauzubillah, istri itu tidak ada berhak untuk mentalak. Jadi yang berhak mentalak adalah suami. Suami dijaga dari lisannya. Ya, kalau dia mentalak istrinya satu jatuhnya itu dikatakan tolak roj'i. Tolak yang masih bisa kembali. Tolak yang kedua masih tolak roj'i. Tolak yang ketiga tolak bain. Tolak bain itu kita nggak boleh lagi sama istri kita. Dia udah mantan istri. Kalau kita pengen satu sama dia lagi, maka harus tunggu masa iddah, salah satu kuru. 3 kali persucian atau 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia menikah. Dan dia bersetubuh dengan suami yang keduanya itu. Tidak boleh ada syarat gini. Bro, gue masih sayang nih sama istri gue, lu nikahin dulu tuh. Gue udah tolak 3. Nanti lu udah nikahin terus lu kentu ya. Udah gitu, lu cerai. Nggak boleh begitu. Iya, ini begitu dalam fikih. Nanti setelah dia menikah lagi dengan laki-laki yang keduanya, kemudian dia dicerai lagi, maka nunggu masa iddah lagi selama 4 bulan 10 hari, baru boleh menikah dengan kita lagi. Nah, terus kalau tolak satu, perhatikan. Kalau tolak satu, misalnya tolak di bulan Januari 1 kali, 4 kali persucian dia belum katakan roja'tuki, maka nanti kalau pengen ulang dia nggak perlu nikah ulang. Dia nggak perlu nikah dulu sama orang lain, tapi nikah ulang aja. Hadirkan 2 saksi di depan walinya, pakai mahar lagi. Kalau tolak satu, kita pisah berapa lama sih? Kita pisah udah 6 bulan. Ya udah, nikah lagi ulang, pakai mahar lagi, pakai walinya lagi, pakai 2 saksi seperti itu. Tapi kalau udah tolaknya 3, dia harus sama orang lain dulu. Ya, itu sudah melebihi iddah. Gampang. Kalau sebelum melebihi iddah, misalnya tolaknya tanggal 1 Januari, tanggal 2 Februari, aduh sayang lah gue. Kita kembali, tarik aja masukin ke kamar. Makanya kata Imam Syafi'i, rujuk dengan istri yang paling enak tuh udah masukin ke kamar. Ya udah nggak tahu ngapain itu. Ada Ustadz Kipari. Ya, ada Ustadz Kipari. Main Ustadz dulu ya. Cukup ya insya Allah ya Mas ya. 10:30 ya. Ya apa Bang? Nanya apa Bang Akmam? Ya, keadaan surga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz nyinggung masalah surga ya kan? Ya. Nah maksud saya, apakah kita punya hawa nafsu di bumi ini, di surga itu udah nggak ada? Nah terus? Nah maksudnya, apa yang kita inginkan semuanya kan ada di bumi ini. Ya. Ini. Tapi di surga itu ada hawa nafsu nggak? Pengennya ada? Iya jelas ada hawa nafsu dong. Jelas banget hawa nafsu kita di dunia ada lagi di sana. Makanya kenapa Allah kasih kita 2,5 juta bidadari. Karena memang sifatnya laki-laki kan pengenan seperti itu. Hah? Hawa nafsu kan jelek. Oh hawa nafsu cerai. Oh hawa nafsu jelek. Oh bukan. Hawa nafsu jelek udah nggak ada di sana. Oh nggak ada. Di sana udah nggak ada lagi hawa nafsu jelek udah. Jadi menahan hawa nafsu kita untuk ngaji. Di sana udah nggak ada lagi keburukan. Bang Akmal, di sana tidak ada lagi keburukan. Sudah. Ya, semua jadi baik. Minum khamr di dunia nggak boleh, di surga boleh. Urusan dunia selesai. Finish sudah. Pokoknya di surga semuanya baik.
Gimana? Di sana itu sudah memang Allah sendiri jaga kalau manusia itu tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Ya, itu. Iya. Pakai itu dong. Nggak kedengeran gitu. Ya. Oh ya. Maksudnya surga itu ada upgrade-an nggak, Sar? Upgradean apa ini? Surga motor itu bisa di-upgrade, surga boleh nggak? Oh iya. Enggak, udah tergantung amal dia di dunia. Udah segini nih. Iya. Berarti kelas ini gitu. Ya. Ekonomi Oh enggak, udah segitu. Jadi makanya surga itu tergantung amal kita di dunia. Makanya tingkatan tertinggi surga adalah penghafal Al-Quran. Pertama para anbiya, pertama Rasulullah. Kemudian para anbiya, orang-orang siddiqin. Baru yang lainnya ya kayak kita begini. Dan kita pun ada ininya, tingkatan-tingkatannya. Makanya Nabi mengatakan dalam fadilah amal itu, laisa yatahassaru ahlal jannati sa'atan malam yazkurillahi ta'ala. Orang ahli surga mereka akan menyesal kepada temannya yang sama-sama di dunia baca subhanallah, Mas Rido 100, Bang Alpin 99. Tingkatan surganya udah berbeda. Gara-gara satu udah nggak bisa lagi naik lagi, nggak ada bisa upgrade lagi, udah mentok udah, iya mentok. Udah ya, nanti japri aja ya, udah jam 10:30. Enggak, udah jam 10:30. Udah jam 10:30. Ya udah ya. Allah hadirin ya. Kita doa mudah-mudahan dengan ngaji kita Allah ampuni kita, Allah berkahi kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang taat dan ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ngaji diterima tuh amal kebaikan tuh mudah buat kita dan akan ada perubahan dalam hidup kita. Kita berdoa, baca Al-Fatihah, mudah-mudahan di bulan Isra Mi'raj yang akhir ini, bulan Rajab, seluruh amal kita bulan Rajab diterima. 2 hari yang akan datang masuk bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubina ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kampung kami sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Ya Allah, jadikanlah masjid kami sebagaimana masjidnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagaimana rumahnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah mati kami sebagaimana matinya para sahabat. Ya Allah, berikanlah keinginan kepada kami sebagaimana keinginannya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Allahumma kshurna fi zumrati sahabat. Ya Allah, harapan kami ya Allah, kami minta ya Allah, bangkitkan kami, kumpulkan kami di belakangnya para sahabat. Ya Allah, berikanlah kami syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa. Ya Rasulullah, silakan sebutkan hajat-hajat kita. Ya Habiballah, sebutkan hajat-hajat kita di hadapan Allah. Iqdi hawaijana, barik lana fi hadzal makan, warhamna fi hadzal wansurna fi Iqdi hawaijana fi hadzal makan ya Rasulullah. Balik ya Rasulullah, irhamna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, ighfir lana Ya Rahman, ighfir lana Ya Ghaffar, waftah lana Ya Fattah, wangsurna Ya Nasir, wangsurna Ya Nasir, warzuqna Ya Razzaq, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.